Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumega akan menjelaskan mengenai C++ ya, bahasa pemrograman C++. Kita buat project baru, file, new project. Kemudian kita pilih Win32 console application dan berikan nama di sini untuk nama project kita, misal bab 1. Kemudian oke. Kemudian next. Nah, untuk C++ kita gunakan console application dan juga precompile header. Kalau untuk penggunaan C akan gunakan console application dan juga empty project. Karena kita menggunakan C++, maka biarkan seperti ini. Kemudian finish. Nah, ini tampilannya seperti ini. Untuk CPP kita menggunakan ekstensi CPP. Karena kalau kita ganti .c maka program C++-nya tidak bisa dijalankan. Kita coba buat tampilan dulu. Kita include Ustream. Nah, juga kita gunakan using namespace std. Di sini kita buat untuk cara menampilkan, kita gunakan printf. Salah ya, kalau printf itu kita gunakan untuk bahasa C ya, karena ini menggunakan bahasa C++, maka kita gunakan cout dan cin. Cin itu untuk mengambil inputan ya, atau memasukkan sesuatu ke dalam program, inputan user. Kita gunakan cout. Kemudian kita buat di sini hello semua. Mahasiswa TKJMD ITB. Nah, jangan lupa kita gunakan sistem pause juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu Ustream dan juga ini namespace std. Untuk penggunaan namespace std ini itu seperti include ya, karena di dalam folder std itu memiliki banyak fungsi. Salah satunya yaitu ada cout dan juga cin. Jadi tanpa menggunakan using namespace std maka penggunaan cout dan juga cin tidak bisa dijalankan. Coba kita run. Nah, dari semua mahasiswa TKJMD ITB seperti ini ya. Kemudian saya akan jelaskan bagaimana itu fungsi F9 ya. F9 adalah titik henti, dimana nanti ketika kita tekan F9 di baris ini atau ini, nanti program akan berhenti di sini gitu. Coba kita berhenti di integer main. Jadi mainnya ini kita berikan titik henti di sini, jadi program hanya berjalan di sini saja. Untuk ke sini sampai ke bawah tidak akan dijalankan. Coba kita run. Nah, program akan kosong seperti ini ya.
Untuk menghilangkan tekan aja F9. Ini biarkan aja seperti ini, soalnya nanti kalau di run lagi dia pasti akan hilang. Sekarang untuk penggunaan /n, yaitu enter, atau kita gunakan untuk ganti baris ya. Kita tulis welcome, salah ya, kita tulis welcome di sini to C++, kemudian /n. Nanti apa yang terjadi, karena kita gunakan /n, maka untuk press any key to continue nya berada di baris berikutnya. Kemudian coba kita gunakan lagi, apakah penulisan yang seperti ini itu sama dengan yang tadi. Cout to C++ /n. Nah, yang di sini kita hapus. Hasilnya nanti akan sama dengan percobaan yang pertama tadi, bahwa tulisannya akan digabung ya. Welcome to. Nah, karena di tulisan welcome sini saya tidak berikan jarak, maka tadi langsung digabung ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk penggunaan /enter lagi dalam satu baris, kita hapus ini, /n to /n, kemudian /n lagi, C++, kemudian /n. Nah, di sini nanti akan, karena ini ada double /n, maka nanti ada dua baris yang di ini ya, yang di bawahnya. Nah, kayak gini, welcome, enter, to, enter ke bawah, kemudian enter lagi, jadi ke bawah, C++. Nah, ini adalah salah satu bentuk enter ya dari /n. Kemudian saya di sini akan menggunakan tipe data ya, penggunaan tipe data dan juga penjumlahan. Kita gunakan integer. Yang ini saya komen aja ya. Untuk komen /bintang, kemudian tutup dengan bintang dan slash. Nah, kita deklarasikan dulu integer apa. Integer 1, kemudian integer 2, kemudian sum untuk penghasil dari integer 1 dan juga ditambah integer 2 ya. Kemudian kita print dulu, cout, memerintahkan untuk memasukkan nilai inputan, masukkan integer 1. Nah, kemudian jangan lupa /n ya, biar agak turun ke bawah. Kemudian untuk memasukkannya kita gunakan chain, arah simbol kurung sikunya dibalik ya, dibalik masuk ke dalam, kalau cout keluar. Kemudian untuk penggunaan integer kita tidak perlu menggunakan petik, langsung aja kita tampung di integer 1.2. Beda ya dengan bahasa C. Kalau bahasa C kita gunakan scanf_s. Pasti ada juga kalau integer menggunakan persen %i gitu kan, atau %d. Ini tidak, integer langsung aja kita tulis apa namanya itu tadi. Kemudian kita gunakan, masukkan dulu cout, masukkan integer 2,
/n, kita masukkan ke dalam integer 2. Kemudian untuk penghitungannya kita masukkan di sum. Sum sama dengan integer 1 ditambah dengan integer 2. Kita tampilkan hasilnya di cout. Sum is ya. Untuk menuliskan lagi nilai sum kita gunakan kurung siku keluar dulu ya, kurung siku. Kemudian nah ini ada penggunaan lain selain /n. Untuk enter ya kita gunakan endl atau nl. Nah ini fungsinya sama dengan /n, yaitu untuk enter ke bawah. Coba kita run. Di sini masukkan integer 1, 2, integer 2, 3, maka sum adalah 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah untuk selanjutnya ini saya komen lagi. Ini di sini saya ada contoh program gimana saya akan menelitinya ya. Coba kita kopas dulu programnya. Nah, ya untuk ngedit. Nah ini ini tadi sudah dideklarasikan num1 dan juga num2. Kemudian kita meminta inputan, dimana nanti inputan itu kita masukkan secara bersamaan dengan spasi. Jadi ini cin num1 kita masukkan spasi, kemudian masukkan lagi untuk num2 nya, dimana di sini ada penggunaan if yang di sini ada persamaan. Jika num1 sama dengan num2 maka yang akan keluar ini. Jika num1 tidak sama dengan num2 maka akan yang keluar ini, dan juga seterusnya. Di sini ada operator sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, dan juga kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah nanti kita akan buktikan apa jika num1 saya tulis 1 dan juga num2 saya akan tulis 2 ya. Satu, kemudian num2 2. Nah ini hasilnya benar ya, sesuai dengan program. Ini adalah penggunaan operator dan juga if. Kita kembali ke awal, dimana apakah itu fungsi using namespace std itu ya. Di situ itu adalah sebuah directory. Jadi kita include, penggunaan ini seperti kita include, dimana di dalam std, di dalam folder std memiliki banyak fungsi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Salah satunya yaitu ada cin dan cout. Jika tanpa penggunaan ini maka cout tidak bisa dijalankan. Coba kita hapus, kita bisa lihat di sini di cout ada garis merah di bawahnya, dimana kita bisa lihat error listnya. Nah, di sini cout tidak bisa diketahui, ya kan? Jadi penggunaan using namespace std ini sangatlah perlu. Cara penulisannya pun sama. Coba jika di depan ada tulisan std, kemudian kita gunakan
Nah, untuk penghubungnya sama aja ya, penulisan nanti code langsung siku keluar, dan juga std kita gunakan titik dua atau kayak gini 2 kali. Nah, ini adalah tanda penghubungnya std ya. Kita masuk ke dalam folder ini dan kita keluarkan fungsi cout ini, seperti itu ya. Dan juga penggunaan lain, misalnya penggunaan std yang lain ya, kita gunakan namespace media tutorial, kita gunakan seperti ini. Di dalam folder media tutorial ini kita bikin ya, soalnya itu ada integer a dan juga b misalnya, seperti ini ya. Untuk pemanggilannya gimana? Nah, pemanggilannya itu sama aja, dimana media tutorial ada 2. Nah, di sini udah langsung terdetek ya, di dalam media tutorial itu ada integer a dan juga b. Kita tinggal panggil aja, misalnya a. Nah, seperti itu untuk penggunaannya. Pemanggilannya salah satu pemanggilan dari folder std. Saya lanjutkan untuk bab 2 dalam C++. Di sini ada beberapa soal. Yang pertama, soalnya yaitu pembuatan program di mana nilai 60 ke atas akan mendapatkan predikat lulus, dan juga sebaliknya di bawah 60 akan tidak lulus ya. Jadi nilai itu adalah inputan dari user. Kita coba bikin programnya. Kita sudah menggunakan using namespace std untuk penggunaan cout nya. Jadi kita deklarasikan nilai dulu. Lalu kita berikan nilai balik return 0, kemudian juga system pause. Begini. Untuk nilai ini kita masukkan nilai seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam variabel nilai. Nah, kemudian kita berikan kondisi penggunaan if atau if else ya, dimana if ini nanti berisikan perbandingan, yaitu jika nilai kurang dari sama dengan 100, dan untuk penggunaan dan seperti ini, dan nilai juga lebih besar sama dengan 60, maka di sini akan tampil Anda lulus. Kemudian untuk if penggunaan kondisi yang kedua, kita berikan tampilan Anda tidak lulus. Nah, di sini kita kasihkan kondisi di mana nilai kurang dari 60, bukan kurang dari sama dengan 60 ya. Kurang dari 60 dan nilai lebih besar sama dengan 0. Jadi bisa kebacakan penggunaan dan ini, kedua kondisi ini dan ini tuh harus sama. Jika
Jika hanya kondisi ini saja yang lolos, maka tidak bisa dijalankan fungsi if yang ini. Kemudian kita berikan else. Kita berikan peringatan di sini. Jika ada inputan user yang tidak sesuai, jadi kita berikan, masukkan nilai dari 0 sampai 100. Nah, kemudian yang ini kita komen aja dulu untuk lanjut ke soal berikutnya, dimana nanti itu adalah grade ya, dimana 90 ke atas itu dapat A, dan juga 80 ke atas di bawah 90 akan mendapat B, dan juga seterusnya ya. Coba kita langsung aja buatnya. Kita gunakan integer nilai sebagai inputan nanti, cout masukkan nilai, kemudian cin, masukkan ke dalam nilai. Nah, di sini kita gunakan kondisi if lagi, if else ya pastinya, soalnya nanti kondisinya akan banyak. Dimana if yang pertama nilai kurang dari sama dengan 100, dan nilai juga kurang dari sama dengan 90, maka akan dicetak grade-nya A. Seperti ini ya. Kemudian kita copy aja yang ini untuk kita gunakan grade B, grade C, D, dan juga E. Nah, coba kita ini aja yang diganti, dimana ini adalah kurang dari 90, dan juga nilai kurang dari sama dengan 80, grade-nya jadi B. Kita lakukan seperti itu hingga grade E. Dan yang terakhir untuk grade E, dimana untuk grade E adalah kurang dari 60, dan juga kurang dari sama dengan 0. Nah, kita gunakan juga untuk kondisi yang lain ya. Jika nanti kesalahan inputan dari user, ketika kita berikan peringatan bahwa masukkan ring nilai dari 0 sampai 100. Kita gunakan NL, di sini juga bisa. Kita tambahkan itu untuk penggunaan mengganti garis bawah, garis enter ya, dimana nanti if nya adalah nilai
lebih besar dari 100 pasti ya, jadi nggak ada nilai yang 101 dan juga sebagainya, dan juga nilai kurang dari 0, nggak ada yang nilai dari -1 ya. Jadi ketika itu nanti dijalankan dan memasukkan kondisi yang ini, maka akan keluar masukkan nilai rank dari 0 sampai 100. Kita coba jalankan. Saya coba untuk nilai 70 mendapatkan grade C ya. Di sini ya, bahwa kurang dari sama dengan 70, berarti 70 masuk ke grade C. Kemudian untuk soal yang kedua, jadi tadi soal 1A dan juga 1B. Dan yang kedua, kita disuruh dicoba untuk penggunaan misalnya ini ada contoh plus counter atau counter plus ya. Jadi penggunaannya seperti ini, dimana integer counter sama dengan 1 while counter kurang dari sama dengan 10. Jadi perulangan itu akan diulang sampai dengan 10, dimana nanti ketika udah tercetak maka counter ditambahkan 1. Di sini perbedaannya adalah kalau misalnya dicetak sama saja ya, jadi akan muncul seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama dengan, bedanya sama aja dengan begini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sebenarnya ada perbedaan untuk penghitungan kalau misalnya kita ketikkan ya. Jadi dimana counter plus itu nanti hasilnya tidak langsung ditulis dalam baris ini, jadi hasilnya akan tertulis di cout yang di bawahnya ini ya. Kalau untuk plus counter gini, jadi hasil dari perhitungan ini dia langsung dicetak dalam baris ini juga, seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk soal yang nomor 2 ya. Ini tadi untuk soal 2A dan ini untuk soal 2B, dimana di sini ada pseudocode yang dengan menggunakan counter controlled repetition ya, penggunaan while, dimana inisialisasi variabel total dengan nilai 0. Jadi kita bikin dulu integer total sama dengan 0, kemudian variabel counter nilai sama dengan 1. Kita buat counter nilai sama dengan 1, kemudian while, kita juga harus buat while counter nilai kurang atau sama dengan 10. Kita buat dulu while nya, dimana dalam while counter nilai kurang dari sama dengan 10, dan di dalam while terdapat masukkan nilai berikutnya. Jadi cout ya, masukkan nilai, kemudian kita gunakan slash n ya biar ke bawah nanti hasilnya. Kemudian karena ini inputan, maka kita tampung ke dalam cin ya, dalam nilai saja. Sedangkan nilai kita bikin deklarasinya dulu. Sini nilai. Nah, kemudian tambahkan nilai ke total. Tambahkan nilai ke total, berarti total sama dengan total plus nilai. Kemudian tambahkan counter nilai dengan 1. Counter nilai berarti tambahkan 1 sama aja dengan plus ini ya. Kemudian di luar while hitung rata-rata kelas dengan membagi nilai total dengan 10. Kita buat rata-rata
sama dengan, nah rata-rata kita bikin di sini, rata-rata sama dengan total dibagi 10, karena jumlah inputan sebanyak 10, sedangkan total adalah kumpulan dari nilai-nilai yang sudah terjumlahkan dan ditampung ke dalam variabel total. Kemudian kita cetak rata-rata kelas. Jadi kita cetak rata nilai yang diinputkan, yaitu rata-rata ini ya. Coba kita jalankan. Masukkan nilai 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 12, 12, 12. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini ada nilai rata-rata bahwa emang kebanyakan yang diinputkan adalah angka 12, maka rata-rata yaitu 12. Kalau misalnya kita gunakan tipe data float, maka di sini adalah bisa muncul koma juga. Dan saya gunakan integer, maka yang dihasilkan adalah bilangan bulat. Kemudian untuk soal selanjutnya, di sini ada pseudocode lagi, dimana nanti ada while dan juga if ya. Yang pertama, masukkan nilai yang inisialisasi variabel total dengan nilai 0. Jadi kita buat lagi total sama dengan 0, kemudian counter dengan angka 0, counter sama dengan 0. Kita pasti memasukkan nilai, jadi kita tambahkan nilai di sini. Rata-rata juga pasti ya, karena ini sama soalnya dengan rata-rata. Kemudian di sini suruh menginputkan, masukkan nilai yang pertama. Jadi cout masukkan nilai /n, kita tampung ke dalam nilai. Kemudian pseudocode selanjutnya yaitu masukkan nilai sudah, kemudian while user belum memasukkan sentinel. Jadi dimana while-nya ini belum diinputkan, maksudnya jika nilai yang dimasukkan tidak ada, maka masuk ke dalam while ini. While-nya ini adalah pengkondisian, dimana nanti berarti nilainya jika nilainya tidak sama dengan 0, maka akan melakukan proses ini ya, dimana masukkan nilai ke variabel total. Berarti total sama dengan total plus nilai, kemudian tambahkan counter nilai dengan 1. Counter nilai sama dengan 1, counter ya, berarti counter plus. Masukkan nilai berikutnya. Kemudian ada inputan lagi dari user cout, masukkan nilai berikutnya, n, kita tampung ke dalam nilai. Kemudian pseudocode selanjutnya yaitu
if counter nilai tidak sama dengan 0, itu di luar while ya pasti. If counter nilai tidak sama dengan 0, maka akan dicetak hitung rata-rata sebagai hasil dari total dibagi counter. Jadi rata-rata sama dengan total dibagi counter. Begini. Kemudian untuk else-nya kita berikan informasi bahwa tidak ada nilai yang dimasukkan. Nah, kalau yang untuk if kondisi yang pertama kita berikan cetak dari rata-rata nilai, yaitu cetak rata-rata gini. Jadi nanti pada intinya program ini adalah ketika tidak ada nilai yang dimasukkan, maka langsung ke kondisi yang else ini. Jadi tidak ada nilai yang dimasukkan. Nah, di sini jika nilai pertama nggak ada atau 0, maka tidak ada nilai yang dimasukkan. Untuk soal selanjutnya ada pseudocode lagi tentang penggunaan if dan juga while. Saya sudah membuatnya dari awal. Saya masukkan ke dalam program. Nah, ini di sini pseudocode-nya seperti ini. Variabel lulus dengan angka 0. Jadi lulus sama dengan 0, kemudian tidak lulus sama dengan 0, tidak lulus juga sama dengan 0, dan counter mahasiswa sama dengan 0. Counter mahasiswa sama dengan 0. Di sini pasti kita masukkan nilai inputan, yaitu nilai ya. Dimana saya berikan keterangan dulu menganalisa hasil ujian di universitas. Tekan 1 untuk lulus dan juga tekan 2 untuk tidak lulus. Dalam perintahnya seperti itu. Kemudian ada while dimana counter mahasiswa kurang dari 10. Di situ nanti masukkan nilai ujian atau masukkan angka, bisa kita nanti juga nilai, masukkan nilai, kemudian ditampung ke dalam nilai. Dan juga ada kondisi if di dalam while, dimana jika nilai yang ditekan tadi 1 yaitu lulus, maka lulus plus. Jadi nilai lulus yang semula 0 akan bertambah 1. Jika dimasukkan lagi akan 1 ditambah 1 yaitu 2. Kemudian jika nilai sama dengan 2, maka tidak lulusnya di plus. Setelah dari perhitungan if, maka counter mahasiswa ditambah 1. Kemudian di sini cetak jumlah mahasiswa yang lulus. Saya cetakkan jumlah mahasiswa yang lulus dengan lulus, dan juga yang tidak lulus dengan tidak lulus. Dimana nanti ada perhitungan lagi, yaitu jika lebih dari 8 mahasiswa lulus, cetak naikkan biaya pelatihan. Jika yang lulus lebih besar sama dengan 8, ada 8 anak yang lulus, maka nanti cetak naikkan biaya pelatihan. Coba kita jalankan
masukkan nilai 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1. Nah, di sini satunya sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8, maka sesuai dengan rumus ya, jika lulus kurang dari sama dengan 8. Kemudian untuk soal nomor 3, yaitu penghitungan pangkat dari angka 1 sampai 100. Itu melakukan perulangan ya, jadi menggunakan for. Jadi kita tulis ini for Nah, di sini for itu ada 3 tahap ya, di mana deklarasi dulu, kemudian kita pisahkan dengan titik koma, ini terjadi sama dengan 1. Kemudian di sini ada batasan di mana i kurang dari sama dengan 100, kemudian titik koma lagi untuk melawan perulangan, jadi di plus 1, i plus plus seperti ini. Nah, ini kan tadi ada batasan di mana bilangan pangkat itu dari nilai 1 sampai 100. Ini sampai 100, nilai awal 1 dan juga perulangan sampai 100, dan i selalu ditambahkan dengan 1. Kemudian cout kita tampilkan pangkat sama dengan i, kita tampilkan i, kemudian adalah, jadi pangkat ke 1 misal adalah, kita tuliskan di sini i, ada bilangan pangkat ya, jadi i kali i kali i NL. Nah, seperti ini. Kita jalankan. Nah, ini hasilnya dari pangkat 100 yaitu 1000, dan juga nah pangkat 1 sama dengan 1, pangkat 2 4, 3 sama dengan 9, 4 sama dengan 16, dan seterusnya sampai pangkat 100 sama dengan 10.000. Kemudian untuk soal selanjutnya ya, di sini ada shortcut penggunaan switch case, dimana nanti ada perbedaan, apa sih perbedaan default dan juga break di dalam switch case. Coba kita bikin aja baru ya, integer menu, pilih menu, 1 bakso, 2 soto, kemudian kita masukkan ke dalam menu, dimana di sini ada switch menu, C1 break,
Nah, jadi penggunaan switch case yaitu dalam switch pilih menunya itu tadi yang diinputkan, pilih satu atau dua. Di sini ada pilihan case 1 yaitu menampilkan bakso, dan juga case 2 untuk pilihan 2 menampilkan soto. Kemudian ada default jika pilihan yang diinputkan bukan satu ataupun dua, maka akan masuk ke default. Jadi perbedaan untuk break dan default yaitu kalau break dia keluar dari cache yang ini saja, tapi kalau default dia melakukan keluaran dimana pilihan terakhir ketika pilihan cache itu tidak ada, jadi dia pasti akan masuk ke default seperti itu. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya ya. Di sini ada codingan begini di dalam soalnya, dimana integer counter sama dengan 1, kemudian ada perulangan do. Di sini ada keluaran yaitu counter ditampilkan yaitu 1, dan juga while dualnya. Counter ditambahkan 1 hingga nanti sama dengan 10 sebanyak 10 kali, kemudian diulang lagi sampai 10 ya. Coba kita jalankan. Sini seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini ada juga perbedaan penggunaan plus counter atau counter plus. Dalam pencetakannya pasti sumber berbeda ya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa counter plus dan juga plus counter itu ada perbedaan di sini. Nah, ini kalau counter plus dia pencetakannya akan dijalankan di cout setelahnya. Tapi kalau plus counter maka hasil dari perhitungan itu dia langsung dijalankan di baris itu juga. Jadi makanya ini sampai ada 11 begitu. Kemudian untuk soal nomor 6, di sini ada perbedaan ya, penggunaan break dan juga continue. Coba kita kopas dulu dari soal, kemudian kita amati. Nah, untuk yang pertama integer n ini untuk break ya, penggunaan break, dan juga ini penggunaan continue, dimana nanti ya ada kondisi for dimana x sama dengan 1 dan x kurang dari sama dengan 10, kemudian x ditambahkan 1, dan di sini ada if jika x sama dengan 5 maka dia berhenti sudah, jadi tidak ada sampai melanjutkan ke 6, 7, 8, 9 sampai 10, meskipun di sini udah diberikan batas sama dengan 10. Tapi di sini sudah dikasih perintah break. Dan untuk continue sama dengan break, tapi di sini ketika x sama dengan 5 dia akan dihapus ya. Jadi nilai 5 nanti akan dihapus dan dilanjutkan ke nilai selanjutnya, yaitu mungkin nanti hasilnya 1, 2, 3, 4, kemudian langsung 6, 7, 8, 9, dan 10. Coba kita jalankan. Nah, seperti berikut ya. 1, 2, 3, 4 karena break di 5, jadi
program sampai 5 saja. Kemudian untuk continue dia 1 2 3 4 dan dilanjutkan lagi dengan nilai 5 yang diberhentikan, maksudnya dihilangkan, seperti itu. Sekian dari saya untuk materi bab 1 dan juga bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.